Terima kasih sebelumnya untuk dari bidang pembinaan ya yang mempercayakan saya untuk membawakan Kompas. Ini tugasnya dikasihnya udah lama, udah 2 bulan yang lalu kan. Akhirnya tiba juga waktunya. Tadi waktu saya baca-baca di WA, ini kan temanya yang saya ambil adalah, ya silakan, pencobaan di padang gurun ya. Tadi waktu baca-baca WA sebelum rapat dimulai, udah banyak juga ya cobaan-cobaan dan godaan-godaannya ya. Pertamanya katanya liftnya, ada yang mau datang karena nggak ada lift ya. Terus ada yang takut hujan. Iya, ya jadi kita semua menghadapi percobaan dan godaan setiap hari. Saya percaya bahwa setiap kita udah sering banget membaca atau mendengar tentang perikop ini ya. Seusia kita nggak tahu udah berapa puluh kali. Yang di Misa juga sering, dan ada di Injil Matius juga, Lukas dan Markus ya. Ya, saya di sini posisinya tidak mengajar, ini renungan dan kita akan belajar bersama-sama dan kita mau menggali apa yang mau dikatakan oleh perikop ini. Mari saya mohon bantuannya. Ini slide-nya keren banget ya, bukan saya yang bikin ya. Jadi udah tahu ya siapa yang membuatnya. Oke, kita akan membaca dari teksnya dulu. Bisa dikeluarkan. Matiin. Lukas, dari Lukas 4. Mau ditayangin? Iya. Ayatnya. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Bentar. Lukas 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya. Bergantian. Ayat yang ganjil para wanita dan ayat yang genap para pria. Oke, 1, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ dia selama di situ dia tidak mengatakan apa-apa dan waktu itu dia lapar. Lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tulis manusia yang hidup hanya dari roti saja. Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia. Kata Yesus kepadanya, segala sesuatu itu sesaat bagiannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang benar. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tulis bahwa sembahlah Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di hubungan dengan Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau yang akan menangkapkan mereka yang hidup di dalam engkau. Dan mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Yesus menjawab dan mengatakan, ada firman, jangan kau percaya kepadamu. Sesudah Yesus mengakhiri semua pencobaan itu, ia bujur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, kita mau tadi ya ayat kita mau mengulas dulu. Ada ayat kunci, ada beberapa kata-kata kunci. Yaitu pertama, padang gurun. Bisa menjelaskan kepada saya gimana situasi di padang gurun? Itu bisa bantu? Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan, terus panas, kering, nggak ada air, ya betul, nggak ada manusia.
Oke ya, secara saya bagaimana? Ya, saya sudah masuk ininya ya, arti harafiahnya pada bentuk daerah luas dan gersang dengan curah hujan yang rendah. Jadi kekeringan ya, ya pasti. Dan kalau dihubungkan dengan secara kehidupan sebenarnya atau dengan kondisi kita, yaitu mungkin ada masalah kekeringan rohani, masalah yang tidak habis-habisnya, dan banyak hal yang menyebabkan kita jadi stres gitu ya. Kira-kira seperti itu padang gurun. Jadi situasinya enak atau enggak ya di padang gurun? Ya, enak ya. Dan situasi Yesus, kita mau melihat pada situasi Yesus ya, pada saat dia ya next. Oh, mau sebentar. Judulnya ya. Sebentar, ada masalah teknis. Dia ngehang dia. Kita mengalami padang gurunnya macet. Ya. Rasa sama tadi di rumah ya. Sebentar ya. Oke. Udah lancar. Oke. Situasinya dikeluarkan saja nggak apa-apa sih. Oke, ini situasi yang dihadapi Yesus ya. Dikatakan di perikopnya tadi di awal bahwa Yesus itu waktu berpuasa setelah dia kembali dari Sungai Yordan. Apa yang terjadi waktu di Sungai Yordan? Ada yang tahu? Ya, di bab selanjutnya dikatakan bahwa Yesus itu dibaptis. Jadi dia dalam keadaan penuh dengan Roh Kudus. Karena dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dan pada saat itu Yesus sesudah dia berpuasa 40 hari ya. Kondisi orang puasa gimana kira-kira? Lemas ya, masih nggak semangat dan capek ya pasti ya. Nah pada saat itu dia secara fisik lemah, tetapi dia kuat secara rohani. Kenapa? Karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kondisi yang lemah fisik itu bukan berarti kita lemah rohani, benar nggak? Kita bisa lihat ada orang yang memang mungkin secara ini sakit, tapi pada saat itu justru imannya bertumbuh. Mungkin kita juga kadang-kadang mengalami, dan kebalikannya juga mungkin kadang-kadang kondisinya badannya ini sehat-sehat aja, tapi di dalam ternyata kita lagi down, lagi depresi. Jadi itu tidak bisa menentukan. Jadi pada saat dia dalam keadaan lemah itulah iblis membunuh Yesus, karena iblis melihatnya Yesus dalam keadaan lemah. Jadi sebenarnya iblis menggoda kita waktu melihat kita dalam keadaan lemah ya. Tapi yang menentukan untuk kita bisa melawan balik itu sebenarnya apa? Kita sendiri kan, ibaratnya kan mau digoda atau enggak gitu ya. Jadi kita mau lihat nih bagaimana respon Yesus waktu dia digoda oleh iblis. Baik, apa situasi yang dihadapi Yesus? Pencobaan apa yang dialami oleh Yesus? Di perikop ini ada 3 percobaan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, kata-katanya adalah mengubah batu menjadi roti. Kira-kira itu tentang apa ya? Kalau batu menjadi roti? Tentang masalah jasmani ya, kenikmatan duniawi. Karena banyak sekali hal, misalnya kalau kita jasmaninya terganggu, itu jelas-jelas kita rohani jadi terganggu ya. Ada banyak yang karena masalah yang finansial, sakit, itu kita jadi iman kita drop, dan mungkin kita udah nggak punya semangat, nggak punya harapan seperti itu kira-kira ya. Terus yang kedua yaitu dikatakan segala kuasa ya akan diberikan kepadamu jika sujud menyembah aku. Tadi iblis bilang seperti itu ya. Jadi kira-kira ini tentang menyembah berhala ya, sesuatu yang bukan Tuhan. Jadi kita menyembah sesuatu yang bukan Tuhan.
Banyak nggak sih? Kalau sekarang ini mungkin kalau dulu waktu saya belum ikut karismatik, menyembah berhala itu jelas banget ya, kita menyembah yang ala-ala lain yang bukan Tuhan. Ya karena itu background keluarga berasal dari ini ya, apa yang masih menyembah dengan ini ya, hiu, altar seperti itu. Tapi pada saat sekarang menyembah berhala itu lebih kepada hal-hal yang modern. Ya paling gampang deh kalau buat saya pribadi sekarang ini jadi bisa kurang fokus karena pas saya sambil berdoa tapi juga saya lebih banyak ngedownload YouTube ya. Kalau nonton YouTube bisa berjam-jam nggak sadar gitu ya. Tapi kalau udah baca firman sebentar atau ikut Zoom yang pengajaran bisa ngantuk. Doa setiap kali saja bisa tiba-tiba pikirannya kemana-mana. Itu ya saya. Jadi saya bilang menyembah berhala sekarang hobi-hobi kita ya, game gitu. Kita mungkin lebih banyak bisa ini ya. Saya kan gampang banget ya, gamenya ada di sini, setiap saat, setiap waktu. Sambil mau menunggu misa, mau menunggu PD, pokoknya ada waktu luang kita pasti tangannya nggak bisa diam gitu ya, senang jari. Belum lagi kalau ya mungkin yang banyak yang sekarang kan duit bukan ada di dompet ya, tapi ada di handphone. Ya bisa aja kita setiap hari senang jari ya, ada aja yang dilihat ya, Shopee atau apapun gitu. Ya itu termasuk penyembahan berhala, di mana kita mengutamakan hal-hal yang lain selain Tuhan. Ya pada untuk yang ketiga. Nah ini yang ketiga tadi dikatakan tentang Pak masih ingat tentang menjatuhkan diri ya. Yesus disuruh naik ke atas gunung Allah terus menjatuhkan diri. Menjatuhkan diri katanya akan ditolong. Ini kira-kira tentang apa? Tentang kesombongan ya. Ya kalau saya nangkapnya ya misalnya kita merasa kita tuh punya power, punya ya, kekayaan, punya jabatan, punya posisi mungkin di pelayanan. Terus kita mungkin dalam hati kita bisa berpikir, oh ya lu nggak tahu gue siapa gitu kan. Jadi ibaratnya siapa yang bisa lawan gue nih gitu kan. Ibaratnya kalau ada apa-apa ya pasti banyak backingnya lah gitu kan. Juga kalau kita mungkin kesombongan rohani itu kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Gimana kelihatannya? Pamer ya. Soholi ya. Wah ini pada pintar-pintar semua ya sebenarnya ya. Kenapa? Pakai jubah terus kalian. Pakai jubah. Jubah apa? Jubah apa Bro Yos? Iya ya. Ya itu juga menjadi refleksi ya buat terutama buat saya pribadi. Ya misalnya kita kalau berbuat kebaikan tuh ada modusnya gitu, ada ujung-ujungnya, ada ada apapun gitu. Kita udah nggak tulus nih. Kalau saya mau ikut sesuatu ada apanya lah gitu kan. Oh ada udang ya di balik bakwan. Jadi banyak sekali dan juga misalnya kalau saya punya sesuatu yang mungkin saya bisa aja sih kasih siapa aja. Tapi kalau sampai orang itu gimana sama saya ya awas gitu ya. Bisa berabe gitu kan ibaratnya. Jadi banyak sekali yang kita tidak melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, tetapi hanya untuk kemuliaan pribadi. Ya, next. Ini memang ini saya dikasih waktu berapa lama ya Richard ya? 3 hari. Sampai nama saya bisa selesai. Oke. Mesti cepat-cepat ya, memang ini bahannya sangat singkat. Waktu saya konsul dengan Ibu Lause, dia sampai bingung, ini apa yang mau di-sharing ya singkatnya. Saya memang karena kebetulan Lausenya juga udah keburu kabur ya, jadi kita nggak sempat briefing ya. Saya nggak tahu ya, nanti tinggal kasih masukan aja buat saya ya. Nah kita mau ada slide sebelum ini deh. Oh ini nanti aja. Yang Yesus dan bagaimana Yesus mengatasi pencobaan tersebut. Kita lihat tadi di beberapa ayat, kalau tadi diingat, bahwa selalu Yesus katakan apa? Ada tertulis.
Berarti Yesus tuh nggak marahin si iblis itu dengan ornamen penting aja. Misalnya Yesus bilang belagu banget sih lu gitu kan. Kalau sekali ini sudah habis gitu dengan powernya Yesus. Tapi Yesus selalu katakan 3 kali itu dikatakan ada tertulis, ada tertulis. Jadi Yesus mengalahkan iblis dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi kalau Yesus aja mengalahkannya dengan firman, terus gimana kita? Ya kan? Posisi kita siapa gitu kan? Kalau kita mau mengalahkan iblis itu dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita nggak sanggup. Karena firman itu adalah, ya balik ke teksnya, firman itu adalah senjata kita, senjata yang sangat berkuasa untuk mengalahkan godaan iblis tersebut. Dan untuk kita boleh mengalahkan itu, dan untuk tentu saja untuk tetap bertekun di dalam firman, kita butuh bimbingan dari Roh Kudus. Karena saya percaya nggak ada yang instan, nggak ada yang apa ya, karena lagi-lagi ada ayatnya ya, roh penurut tetapi daging lemah. Maunya baca firman, akhir-akhirnya iya, ya tahu sendiri ya, semua udah pintar banget ini ya, mau diajarin. Raja. Oke. Banyak alasan-alasan tidak, karena kita memang sangat-sangat pintar gitu ya. Tuhan Yesus menaruh akal budi, Tuhan menaruh akal budi kepada kita untuk dapat bertindak dengan bijaksana. Baik, ada ayat-ayat acuan yang saya coba untuk sebagai penguat nanti ya sebelum ditutup dengan sharing. Oke, kita lihat dari ayat yang pertama, ayat Yakobus 1 ayat 2. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang pencobaan. Mari kita bersama-sama mau membacanya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Oke, jadi ayat bilang kalau kita jatuh dalam pencobaan, kita sikap kita gimana? Apa kita langsung stres? Apa langsung nyalain Tuhan? Ya, sana kebahagiaan ya katanya. Jadi bukan kata saya, tapi kata firman ya. Saya nggak ngerti ya, kita untuk mencapai taraf seperti ini kita mesti belajar dan berproses ya. Tapi ini boleh diajak ini semua dikatakan oleh firman Tuhan ya. Ayat kedua. Nah, lagi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita bertahan dalam pencobaan, ada nggak ininya? Ada bonusnya nggak menurut ayat ini? Ada ya? Apa yang dijanjikan oleh mahkota kehidupan? Orang yang pakai mahkota itu biasanya siapa ya? Raja ya, juara-juara gitu ya, baru dikasih mahkota ya, putri-putri baru dikasih. Jadi mau nggak jadi juara-juara atau putra-putri ini Miss Universe ya, mau nggak? Mau nggak jadi Miss Universe-nya Tuhan? Kok jawabnya lemes ya? Tapi versinya Tuhan ya, bukannya versi dunia. Tapi kalau versinya Tuhan ini apa di atasnya dulu ayat sebelumnya. Maksudnya, jadi harus ada ujiannya ya, ada percobaannya dulu. Terus yang terakhir ya, ayat terakhir dari 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini enggak sebelumnya. Iya aja ya. Jadi ini kan yang sebagai apa ya? Yang dapat menenangkan kita bahwa setiap percobaan kita adalah percobaan yang biasa. Mari kita membaca sama-sama. Percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan
membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kira-kira kita bisa nggak menjalani pencobaan-pencobaan tersebut? Bisa ya. Karena apa? Dikatakan pencobaannya pertama percobaan biasa, terus tidak melebihi kekuatan kita ya. Terus Tuhan itu setia. Dia tidak, tadi ada ya buat tadi tentang kesetiaan. Dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Walaupun kita rasa aduh kayaknya udah seleher gitu, udah nggak sanggup. Ternyata ini ayat ini menjadi peneguhan bagi kita. Dan pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Amin. Amin. Oke, saya waktu itu jangan sharing. Waktu saya nggak tahu tahun berapa ya, nggak tahu juga melalui inisiatif apakah Lause atau siapa yang kita mulai membaca kitab suci 2 bab. Saya nggak tahu ada yang mengalami di grup tahun berapa ya Tante? Bisa ingat sebelum COVID ya, mungkin 2-3 tahun sebelum COVID ya. Di situ kita nggak mengerti, tapi nggak tahu inisiatifnya dari siapa. Foto kita bikin grup dan kita waktu itu kayaknya Evi ya Tante ya. Dia bilang mari membaca 2 bab satu hari, 2 bab. Sehingga saya 2 bab. Jadi waktu itu bayangin nggak pernah baca ya, dari nggak pernah baca suruh baca 2 bab sehari dari Kejadian sampai ini gitu kan. Dan waktu itu ya nanti saya ikut aja gitu baca ya. Padahal ya apa yang dibaca juga nggak tahu, tapi setiap baca ditulis dan itu ya kalau yang dibaca tuh ya. Waktu itu saya nggak tahu waktu itu yang ikut siapa, itu kloter pertama ya kita membaca kitab suci. Ya kalau lagi nggak ada kerjaan sih enak 2 bab. Tapi waktu kita ada di jalan di luar kota itu jadi sesuatu yang sangat mati. Pernah dulu saya ditumpuk-tumpuk sampai 8 bab sampai kelengan gitu ya baca deh. Karena 1 bab itu banyak ya, ada beberapa kelompok. Itu sampai selesai sampai 1 tahun lebih saya ingat. Dan ternyata bisa dilewati juga. Terus yang kalau yang kedua ditantang lagi nih sama Evi lagi ya. Kalau gitu tandain ayat yang mana, betul ya? Jadi habis baca nggak dan doang ayat mana taruh di situ. Ada yang masih ikutin ya. Dan itu kita tiap hari baca terus kita juga tulis ayat apa yang mengena. Ya. Nah, itu tahun kedua ya. Berlalu lagi tuh. Terus akhirnya tahun ketiga selesai Lose nggak mau ini lagi ya, nggak mau berhenti lagi ya. Waktu itu Evi kayaknya nggak tahu lagi kena roh apa ya. Jadi dia uber terus, dia bilang berdoa dengan firman. Ingat? Berdoa dengan firman ya. Saya waktu itu nggak ngerti, tapi di briefing bagaimana kita membaca firman dan membuat doa dari situ. Itu juga sulit ya sih? Ya sulit karena butuh konsentrasi, nggak baca doang ya. Sekarang berusaha menghayati setiap kata-kata itu dan menjadikannya doa. Dan itu berjalan lagi ya. Saya ingat tadi dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan ditulis tuh doanya. Saya masih ada buku-bukunya. Dan itu terjadi sebelum COVID. Terus buat saya pribadi, saya nggak ngerti kenapa bisa menjalani dan mau menjalani itu semuanya. Tapi waktu terjadi yang namanya padang gurun di dalam hidup kami berdua, nah disitulah saya percaya bahwa Tuhan sedang menumbuhkan tunas-tunas iman di dalam kami. Waktu terjadi kecelakaan finansial di dalam kehidupan rumah tangga kami dan sempat membuat kami drop secara iman dan mental juga. Nah, itu jawaban Tuhan tuh itu bertepatan dengan yang kita mulai berdoa dengan firman. Dan itu dikuatkan, itu saya lupa itu 2018 atau 2019. Dan setelah kami merasa cukup dibekali oleh firman Tuhan dan mulai bangkit lagi, terjadilah pandemi. Dan itulah padang gurun yang sesungguhnya. Tetapi justru karena kekuatan yang sudah dibangun itu yang menjadi akar, selama pandemi itu saya tidak merasakan ketakutan yang bagaimana. Waktu awal terjadinya pandemi itu secara ini Yakob jobless.
Jadi kami cuma punya tabungan yang saya bilang Tuhan ini kayaknya cuma mampu sampai akhir tahun deh. Kalau memang kita mau habisin tabungan aja gitu kan. Kita kan nggak tahu waktu itu ya berjalannya pandemi itu berapa lama. Nggak menyangka bahwa sampai 3 tahun seperti itu. Dan semuanya dalam keadaan lockdown dan nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi justru di dalam padang gurun itulah Tuhan kasih ketenangan yang saya rasa melebihi akal pikiran saya. Karena kalau saya ingat waktu saya masih dalam keadaan diberkati aja, saya tuh gampang banget stres. Dikit-dikit tuh saya mikirnya itu udah jauh banget, mikirnya tuh yang terlalu overthinking lah. Tapi waktu di pandemi itu Tuhan memberikan kekuatan. Ya saya percaya itu melalui firman-Nya yang sehari, kekhawatiran itu cukup sehari demi sehari itu dilalui, dan itu benar banget. Dan untuk makanan aja Tuhan itu seperti memberi hikmat kepada saya untuk mencatat ya. Tadinya saya bercatat tuh ya, menu-menu saya habis ini begini. Tapi kenyataannya di dalam masa pandemi kayaknya makanan apa yang nggak saya makan ya dari A sampai Z. Itu kiriman dari mana-mana ya, khususnya keluarga dan semua teman-teman di sini, semuanya yang sangat mensupport kami. Itu sebenarnya saya bilang Tuhan bilang lihat, itu cara Tuhan untuk membooster iman kami berdua. Bahwa di masa padang gurun itu justru pemeliharaannya sungguh nyata. Dan lagi kami diluputkan. Waktu itu kami baru pindah juga ke apartemen. Waktu itu apartemen itu termasuk daerah yang danger. Kan orang bilang, oh ya nggak boleh dekat-dekat ya. Sedangkan kalau di lift atau di lorong gimana ya, kita nggak ketemu orang. Terus jadi banyaklah hal-hal yang benar-benar seperti paranoid gitu. Tetapi melewati pandemi di apartemen, saya benar-benar ya berdua tidak bersyukur banget karena diluputkan dari ya namanya COVID yang jenis Delta dan segala macam. Itu saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita ya. Dan juga saya ingat juga banyak jum yang kita lakukan setiap hari ya. Waktu itu kita benar-benar sepertinya benar-benar lengkap banget sama Tuhan. Jadi saya percaya kekuatan kita memang bukan kekuatan kita tidak bisa mengandalkan segalanya dengan kekuatan kita sendiri. Sampai hari ini kalau kami berdua masih bertahan, saya percaya ya cuma itu. Jadi ya benar banget ya kalau saya teriak-teriak bahwa kita harus ini, karena itu sebenarnya untuk kita sendiri. Kita nggak tahu apa yang terjadi ini, badai apa yang akan menanti kita. Tetapi di setiap janji Tuhan tuh ada kekuatan. Apapun kondisi kita, dalam titik yang terendah kita pun, ya disitulah cara Tuhan mengangkat. Mungkin kita udah nggak bisa doa, kita udah nggak bisa doa itu udah lompat, nggak bisa ngomong lagi sama siapa-siapa. Kita cuma bisa ngomong sama Tuhan. Ya seperti itu. Mari kita mau sama-sama semakin bertekun seperti Yesus ya, yang bertekun di dalam firman-Nya. Ya, kesimpulannya tadi. Dan sebenarnya Yesus dapat yang tadi saya sudah bicarakan, Yesus mengatasi pencobaannya tuh hanya dengan kekuatan firman. Jadi mari kita sama-sama menggunakan firman sebagai senjata yang berkuasa. Karena setiap hari kita tidak akan luput dari godaan-godaan dan pencobaan-pencobaan ya. Dan untuk itu kita harus minta bimbingan dari Roh Kudus supaya bisa bertekun dalam doa dan firman. Di dalam grup yang kali ini pun saya salut banget sama Om Steve ya. Saya suka perhatian. Om Steve itu tidak pernah delay. Kalau saya kadang-kadang setorannya delay ya. Tapi Om Steve mau pulang malam mau apa, Om Steve selalu saya perhatiin selalu ini. Jadi itu berarti ada roh kesetiaan. Dan untuk itu sungguh-sungguh kita memang harus melawan segala kedagingan kita ya. Pulang malam, ngantuk, malas, capek, terus nggak konsen, nggak bisa tahu apa yang kita baca. Tapi selalu kalau kita mau aja gitu ya. Tapi Tuhan pasti buka jalan. Mari kita sekian ya Kompas hari ini sharing dari saya. Semoga bisa menjadi berkat. Dan kita mau masuk ke dalam kelompok sharing dengan pertanyaan. Situasi padang gurun apa yang pernah atau sedang dihadapi saat ini yang kita hadapi ya, dan bagaimana kita mengatasinya? Ya. Kita mau berdoa sama-sama.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih sore hari ini kami boleh belajar bersama-sama Tuhan untuk mengerti apa yang Kau alami di padang gurun, di mana Kau mengajarkan Tuhan, bahwa Engkau juga terus bertekun dan Engkau melekat kepada Bapamu melalui firman, dan itu juga yang Kau ajarkan kepada kami. Kau melihat anak-anak-Mu, kami semua Tuhan, yang juga menghadapi hari-hari kami di tengah padang gurun dunia ini. Kami percaya kalau kami masih kuat, kami masih ada sampai saat ini, kami masih melayani Engkau, kami masih beriman kepada Engkau, semua hanya karena kasih anugerah-Mu. Mari Engkau yang akan bimbing sharing kami, dan bila setiap sharing kami boleh menguatkan satu sama lain dan saling memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu sepanjang segala. Amin.